Bro, rumah gue kena banjir nih, tolongin gue dong. Gue butuh bantuan kalian sekarang. Serius loh? Terus gimana? Keluarga lo baik-baik aja kan? Gak ada yang luka kan? Mereka semua gak apa-apa, gak ada yang luka juga kok. Tapi barang-barang di rumah gue kebanjiran semua, dan beberapa ada yang rusak juga. Please, gue butuh bantuan kalian. Kita pasti bantuin lu, Kori. Ren, ayo kita bantu. Ah, malas banget nih kalau kayak gini. Pasti ujung-ujungnya mau pinjam duit. Wah, sorry banget. Gue harus angkat telepon dulu. Nanti kita obrolin lagi. Si Randy main pergi-pergi aja sih. Pas dia lagi butuh bantuan gue, selalu gue bantu. Giliran gue lagi kesusahan, dia gak pernah bantu. Ren, lo kenapa sih? Dari tadi murung gitu. Tuh, lihat nasi goreng lu, kayaknya udah dingin deh. Kenapa sih? Lagi banyak masalah ya? Iya nih, gue lagi ada banyak masalah. Gue capek, Dim. Tiap hari harus dengar orang tua gue berantem. Di rumah berasa gak tenang. Gue tuh pengen rumah itu jadi tempat gue istirahat, tapi nyatanya gue gak pernah ngerasa nyaman setiap pulang ke rumah. Gue mungkin gak ngerasain apa yang lo rasain sekarang, karena gue gak ngalamin itu. Tapi yang jelas, kalau lo gak ngerasa nyaman di rumah, lo boleh kok nginep di kosan gue. Thanks ya, Dim. Lo udah bolehin gue nginep di sini. Sans aja kali, kayak ke siapa aja sih lo. Udah gak usah sedih mulu lo, males gue ngeliatinnya. Makan tuh nasi gorengnya. Oh iya, hubungan lo sama cewek lo gimana? Kemarin gue denger dari Dea, katanya kalian lagi berantem. Ya gitulah, namanya juga cewek. Pasti ada aja yang dipermasalahin. Masalah kecil pasti dibesar-besarin. Biarin aja, nanti juga baikan sendiri. Lo tau sendiri kan cewek gue gimana, suka ambekan. Semoga masalah lo cepet selesai ya deh. Si Andi kemana? Kok dia gak ikut kesini sih? Perasaan kemarin bilangnya mau kesini. Gak tahu gue. Tadi sih bilangnya lagi ada urusan, tapi dia gak ngejelasin urusannya apa. Gue nanya juga gak dijawab. Kayaknya dia lagi banyak masalah deh. Coba deh Ren, lo samperin tuh ke rumahnya. Lo kan paling deket sama dia. Andi emang temen deket gue, tapi gue gak mau ikut campur urusan pribadi dia. Bukannya ikut campur sih, tapi apa salahnya ngeliat kondisi temen sendiri? Kasian kan, kita nongkrong, masa dia gak ikutan? Udahlah, dia emang lagi sibuk aja kali. Kalaupun dia punya masalah, tanpa harus gue tanya, dia juga pasti cerita ke gue. Iya, dia emang lagi sibuk aja kali. Dia kan beberapa hari ini emang jarang nongkrong sama kita. Setelah kuliah juga dia langsung balik. Iya, Putri sama Winnie gak kesini ya? Jadi kok mereka lagi beli makanan dulu. Lagi di jalan deh kayaknya. Bentar lagi juga pasti datang. Randy, gue sebenarnya lagi pusing soal bayar kuliah nih. Bentar Dim, gue lagi serius nih. Ini si Dimas pasti mau curhat nih. Ah, males gue dengerinnya. Gue pergi aja kali ya. Lagian udah bosen juga gue di sini. Ren, lo bisa bantuin gue gak? Gue bener-bener lagi bingung. Wah, sorry Dim. Kayaknya gue harus cabut duluan. Guys, gue cabut duluan ya. Ada urusan mendadak. Lah, jadi tiba-tiba gitu sih. Kebiasaan banget tuh anak, suka pergi mendadak gitu. Si Randy, kenapa kayaknya gak mau dengerin cerita gue? Kamu tuh ya, kenapa setiap kali aku butuh kamu malah nggak ada? Aku selalu ada buat kamu ketika kamu dalam masalah dan kesulitan. Bahkan aku selalu bantuin kamu, Randy. Tapi kamu malah nggak ada buat aku. Aku sibuk, kamu tahu sendiri kan. Kalau aku itu kuliah sambil kerja, aku nggak ada waktu. Bohong, kamu aja bisa nongkrong sama teman-teman kamu. Terus kenapa kalau sama aku kamu nggak ada waktu? Padahal aku cuma pengen kamu dengerin cerita aku. Aku pengen kamu ada di saat aku sedang kesulitan, Randy. Itu aja. Ya kalau aku sibuk mau gimana lagi? Lagian kan kamu bisa cerita di telepon. Gak perlu ketemuan segala kan? Hidup aku itu bukan cuma buat kamu doang. Aku juga punya hal lain yang harus aku kerjakan. Jangan ngandelin aku terus. Kamu emang benar-benar gak ngertiin aku ya. Aku benci sama kamu. Kita putus. Ah, dasar cewek. Pengennya dia mengerti terus, tapi dia nggak pernah ngertiin balik. Ren, ternyata lo ada di sini. Gue cari-cari dari tadi. Ini pasti mau curhat. Kalau nggak curhat ya minjem duit. Males gue. Kenapa lo nyari gue? Gini Ren, gue mau cerita. Gue kan gak tahu lagi harus gimana. Masalah keluarga ini berat banget. Duh, gue ada kelas nih. Habis ini, sorry ya, gue duluan. Nanti kita obrolin lagi ya. Loh, bukannya hari ini lo gak ada jadwal kelas ya? Dosennya kan lagi keluar kota. Gue ambil kelas dosen lain. Ada kelas tambahan juga. Sorry ya, gue duluan. Tapi Ren, kenapa lo gak pernah mau dengerin cerita gue? Lo bahkan gak pernah bantu gue pas gue butuh bantuan lo. Padahal gue selalu bantuin lo. Tapi kenapa lo kayak gini ke gue? Gue bukannya gak mau bantuin lo, tapi gue emang lagi gak bisa. Gue lagi sibuk. Tadi kan gue juga udah bilang bakalan obrolin lagi. Nanti kalau gue gak sibuk, gue dengerin cerita lo. Si Randy kenapa sih? Setiap kali gue butuh bantuan dia malah so sibuk. Ren, lo udah ketemu belum sama Andi? Kemarin gue ketemu sama dia. Kelihatannya dia lagi ada masalah deh. Mukanya kayak orang frustasi gitu. Gak tahu gue. Kok lo nggak tahu sih? Andi itu temen lo, Randy. Masa temennya sendiri lagi ada masalah lo nggak tahu sih? Harusnya sebagai temen tuh lo bantuin dia, bukan malah cuek kayak gini.
Gue udah pernah bilang kalau itu bukan urusan gue tuh paling malas kalau harus ikut campur sama urusan-urusan orang lain. Lagian Andi udah gede kok. Gue yakin dia bisa nyelesain masalahnya sendiri. Jangan terlalu cuek, Ren. Apalagi sama temen sendiri. Ingat, temen yang baik itu dia yang selalu ada di saat kita susah atau senang. Kalau lo cuek kayak gini, takutnya nanti teman-teman lo jadi nggak peduli lagi deh sama lo. Bro, rumah gue kena banjir nih. Tolongin gue dong. Gue butuh bantuan kalian sekarang. Serius loh? Terus gimana? Keluarga lo baik-baik aja kan? Gak ada yang luka kan? Mereka semua gak apa-apa. Gak ada yang luka juga kok. Tapi barang-barang di rumah gue kebanjiran semua. Dan beberapa ada yang rusak juga. Please, gue butuh bantuan kalian. Kita pasti bantuin lo, Kori. Ren, ayo kita bantu. Malas banget nih kalau kayak gini. Pasti ujung-ujungnya mau pinjam duit. Wah, sorry banget. Gue harus angkat telepon dulu. Nanti kita obrolin lagi. Si Randy main pergi-pergi aja sih. Pas dia lagi butuh bantuan gue, selalu gue bantu. Giliran gue lagi kesusahan, dia gak pernah bantu. Udah Rio, gak usah peduliin dia. Lo tenang aja, ada gue sama yang lain kok yang pastinya bakal bantuin lo. Randy emang gak punya hati. Di situasi kayak gini, kita gak butuh orang kayak dia. Ayo kita hubungin yang lain. Iya Dea, makasih ya udah mau bantuin gue. Kamu ini ya, selalu sibuk kerja, gak pernah ada waktu buat aku dan Randy. Oh, aku tahu, kamu jangan-jangan selingkuh ya di belakang aku. Iya. Ngomong apa kamu? Aku itu kerja buat kalian. Sudahlah, capek aku bertengkar terus sama kamu. Lebih baik aku pergi dari sini. Sana, kalau kamu emang mau pergi, aku tahu kamu pasti mau ke tempat selingkuhan kamu itu kan. Sana pergi, susul perempuan murahan itu. Gue udah benar-benar muak di rumah ini. Mending gue pergi ke rumah nenek aja di luar kota. Di sana gue lebih tenang. Seenggaknya gue nggak bakalan denger ibu sama ayah bertengkar. Tuh, siapa sih nih yang telepon? Cindy. Dia pasti mau nyari ribut lagi. Halo, kenapa? Kamu kok jawabnya dingin banget sih? Aku kan nelpon kamu karena kangen banget sama kamu. Gak usah banyak basa-basi deh. Gue sibuk. Sekarang mau lu apa? Kok jadi lo gue sih? Aku kamunya mana? Kayaknya kamu bener-bener mau putus deh sama aku. Jahat banget kamu. Lu kan yang mutusin gue, Cindy. Jangan merasa jadi orang yang paling tersakiti. Udah ya, gue nggak mau berurusan sama lu lagi. Lu orang tua, gak Cindy, semuanya bikin gue pusing. Kalian sadar gak sih? Randy selalu kayak gitu kalau kita ada masalah. Dia suka tiba-tiba so sibuk. Setiap kali dia punya masalah, gue selalu dengerin cerita dia. Tapi giliran gue ada masalah, dia malah gak tahu kemana. Iya, dia selalu kabur. Gua heran, padahal dia kelihatannya ramah banget. Dia cuma ada pas senangnya doang. Gak bisa diandalkan kalau lagi susah. Kemarin pas gua ada masalah, dia sama sekali gak mau bantu. Padahal gue selalu bantuin dia. Bukannya gue gak ikhlas bantuin dia ya. Cuma ya, mikir aja gitu. Masa teman sendiri ada yang kesusahan, dia malah gak mau bantu. Kalau kayak gini, mending kita nggak usah bantuin dia kalau dia lagi kesusahan. Biarin aja dia ngerasain apa yang kita rasain. Iya, gue setuju. Anggap aja ini pelajaran buat dia. Randy, mau kemana kamu? Kenapa bawa koper segala? Aku mau keluar kota, Bu. Apa? Ngapain kamu keluar kota? Kamu mau ninggalin ibu sama kayak ayah kamu ninggalin ibu? Iya. Ibu, aku mau keluar kota. Cuman buat nenangin diri aku doang. Udah ya, izinin aku pergi. Jangan tinggalin ibu, Randy. Ibu gak mau ditinggalin sendiri. Maafin ibu, Randy. Tolong jangan pergi. Jangan nangis, Bu. Aku gak suka lihat ibu nangis kayak gini. Aku cuma pergi sebentar, gak akan lama. Aku cuma mau nenangin diri aku aja, Bu. Aku pasti pulang kok. Tapi tolong ya, Bu, izinin aku pergi buat sementara aja. Ya udah, kalau itu yang kamu mau. Tapi kamu janji ya, setelah kamu merasa tenang, jangan lupa pulang. Rumah ini selalu terbuka buat kamu. Iya, Bu. Aku pasti pulang lagi. Aku pamit ya. Hati-hati ya nak, kabari ibu kalau kamu sudah sampai. Iya, Bu. Akhirnya gue bisa pergi dari kota ini. Ini momen gue terlepas dari masalah yang ada di kota ini. Bikin gue seneng dan gue bisa bebas. Kepala gue gak akan sakit lagi deh semua masalah yang ada di kota ini. Baru aja seneng, udah ada aja yang ganggu. Halo, kenapa lagi? Belum jelas ya apa yang gue omongin sebelumnya. Randy, tolong aku. Aku nggak tahu lagi harus minta tolong sama siapa selain kamu. Tolong Randy, tolong aku. Udah Cindy, gue udah muak sama lo. Lo mending cari orang lain aja, gue sibuk. Tapi Randy, aku nggak tahu harus minta tolong ke siapa selain kamu. Sekarang aku lagi di pinggir jalan, terus mobil aku mogok. Telepon aja bengkel, gue bukan montir. Ganggu kesenangan gue aja sih. Kalau mobilnya mogok, kan tinggal nelpon montir. Ngapain nelpon gue? Emang gue bengkel? Kenapa ini? Kok mobilnya berhenti sendiri sih? Ayo dong nyala, kok nggak nyala-nyala sih? Kenapa pakai mogok segala sih? Sial banget hari ini. Ini mobil perasaan baru aja gue servis. Kok bisa mogok sih? Ini di mana lagi? Mana sepi banget tempatnya? Gue telepon temen-temen deh.
Ayo dong, angkat. Dimas kok nggak diangkat sih? Gue coba telepon Rio deh sama Andi deh. Andi sama Rio juga nggak ngangkat. Kok nggak ada yang ngangkat telepon gue sih? Oh iya, gue coba telepon Dea deh. Halo Dea. Iya Ren, kenapa? Dek, lu bisa bantuin gue nggak? Mobil gue mogok nih. Sorry Ren, gue nggak bisa, gue sibuk. Coba lo telepon yang lain aja. Udah dulu ya. Tapi Dea, kenapa semua orang-orang nggak ada yang mau bantuin gue sih? Oh iya, gue telepon bengkel aja deh. Lah, kok tiba-tiba nggak ada sinyal gini sih? Kenapa sih pakai mogok segala ah? Gue sendirian di sini. Terpaksa gue harus jalan kaki buat nyari bantuan daripada gue terus-terusan di sini. Serem juga di sini tempatnya. Ada orang. Gue tanya aja deh. Siapa tahu mereka bisa bantu. Hei, tolong, mobil gue mogok. Hei, kok mereka nggak denger sih? Padahal gue udah berteriak. Aduh, kenapa orang-orang gak peduli sama gua? Gua teriak-teriak aja, mereka gak ada yang nengok sama sekali. Gua kenapa? Gak mungkin kan mereka gak ngeliat gua. Hei, tolong, mobil gua mogok. Permisi pak, bapak bisa bantu saya? Pak, tunggu pak. Kenapa dia gak dengar? Anak muda. Nenek manggil saya. Syukurlah, Nek, tolong saya, Nek. Mobil saya mogok, Nek. Tapi orang-orang gak ada yang mau menolong saya. Tidak mau. Saya sibuk. Saya gak mau bantu kamu. Kamu saja tidak mau membantu teman kamu. Kenapa saya harus bantu kamu? Apa ini? Gue bener-bener gak ngerti apa yang terjadi sama gue. Kenapa semua orang jadi kayak gak ngeliat gue, dan cuma nenek tadi yang bisa lihat? Atau jangan-jangan ini sebuah aja buat gue, karena gue gak pernah ada buat teman-teman gue di saat mereka butuh bantuan. Kalau iya, gue harus minta maaf ke teman-teman gue. Dim, tunggu sebentar, gue mau ngomong sesuatu. Guys, ada yang aneh banget nih sama hidup gue. Banyak hal yang udah gue alami, tapi sebelum gue cerita soal yang gue alami, gue mau minta maaf sama kalian. Guys, dengerin gua nggak? Kalian jangan cuek-cuekin gua gini dong. Hei, ada gua di sini. Kenapa kalian nggak ngerespon gua? Kalian marah sama gua. Gua minta maaf. Guys, kenapa kalian nggak ngerespon gua? Gua lagi ngomong. Jadi ini yang mereka rasakan, diabaikan, ditinggalkan. Gue pantas dapat ini. Gue sadar sekarang kalau ini adalah ajaib buat gue. Gue nggak pernah ada buat temen-temen gue pas mereka butuh bantuan, padahal mereka selalu ada buat gue. Kamu menyesal. Itu tidak akan merubah apapun. Hiduplah dalam penyesalan. Hahaha. Iya, saya tahu itu tidak akan merubah apapun. Penyesalan saya ini gak ada gunanya, tidak ada artinya lagi. Menyesallah seumur hidupmu. Hahaha.